asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan li maulal alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan al-mab'utsu ila syahadatin wa rahmatil alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji beriringan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dan pertemukan kita di majelis pengajian dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita anugerah panjang umur dalam kesehatan, ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian mengisikan waktu menyempatkan diri sama-sama duduk hadir di majelis pengajian. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal ibadah, dilipat ganda dari semua amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan, dan kita berharap agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah, taufik, rahmat, perlindungan, penjagaan serta maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kembali kita meneruskan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali, masih di dalam pembahasan berkaitan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali ya, di dalam tujuan dan niat daripada menuntut ilmu. Wa in kunta tatlubul ilma minal qil wa qal wal mira'i wal jidali fama a'zamu musibatuka wa ma atwalu ta'buka wa ma a'zamu hirmanuka wa khusranaka. Kata Imam Ghazali, jika engkau mencari menuntut ilmu dari tujuan maksud menuntut ilmu supaya kita tenar, ya, dikenal wong, dipuji wong, atau tujuannya untuk berdebat berbantah, ataupun dengan tujuan riya, ya, supaya dipuji orang nantinya. Fama a'zamu musibatuka, kata beliau, alangkah besarnya musibah yang menimpa kepada engkau. Wa ma atwalu ta'buka, dan alangkah lamanya ya beban capek yang engkau rasakan. Wa ma a'zamu hirmanuka wa khasranuka, dan alangkah besarnya ya penghalang engkau daripada kebaikan dan kerugian bagi engkau. Ya. Jadi percuma. Ya, karena tujuan menuntut ilmu itu bukan tujuan kita mencarikan energi dikenal orang supaya dipuji orang, bukan tujuan kita untuk berdebat. Ya. Kalau tujuan demikian kemarin ada ancaman. Sebagaimana Rasulullah SAW kemarin mengatakan man talabal ilma liyumariyal ulama au liyumariyal supaha au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih fa adkhalahu an-nar au kama qala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, barang siapa man talabal ilma, barang siapa mencari menuntut ilmu tapi tujuannya apa? Untuk membantah, untuk berdebat dengan para ulama dan orang yang bodoh. Atau tujuannya supaya dia dimuliakan manusia. Ya, tujuannya dihormati manusia. Ya, supaya dicintai, disenangi manusia. Fa adkhalahullahu nara, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tujuannya yubahi ya pala
ta'lamul ilma liyubahil ulama. Ya. Jangan kalian belajar menuntut ilmu dengan tujuannya berbangga. Ya. Ya. Au yumaria ulama, ataupun dengan tujuan untuk berbantah, berdebat dengan para ulama. Ya. Jadi kalau orang menuntut ilmu tujuannya demikian, kata beliau, fama a'dhamu musibatuka, alangkah besarnya musibah yang akan datang kepada engkau. Wa ma atwalu ta'buka, dan alangkah panjangnya kesusahan, kecapean yang engkau dapatkan. Ya, tuntut ilmu sekian tahun, ya, dengan bersusah payah, ya, tapi dengan tujuannya demikian. Wa ma a'dhamu hirmanuka wa khasranuka, dan alangkah besarnya engkau terhalang, dijauhkan daripada kebaikan dan kerugian yang akan engkau dapatkan. Rugi gitu. Kalau tujuan kita untuk belajar untuk ilmu, hadir di majelis taklim dengan tujuan demikian, itu kerugian yang akan kita dapatkan. Ya. Jadi kita hadir belajar untuk ilmu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, karena di situ Allah Ta'ala ridho, para malaikat senang dengan orang untuk ilmu. Di situ kita belajar untuk ilmu agar supaya kita mengerti dan paham ibadah yang kita lakukan, agar supaya menjauhkan kita daripada kebodohan, ya. Ya. Tujuan kita menuntut ilmu tersebut. Ya. Fa'mal ma syi'ta fa inna dunya allati tatlubuha bid-dini la taslam lak wal akhiratu taslubu minka. Maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Ya. Fa inna dunya, maka sesungguhnya allati tatlubu, yang engkau mencari akan dunia itu, kebahagiaannya itu, tapi dengan biddin, mengorbankan agama, la taslam lak, tidak selamat engkau. Engkau akan binasa. Ya. Kalau kita mencarikan dunia tapi mengorbankan kita punya agama. Ya. Mencari dunia tapi mengorbankan agama itu, maka engkau akan selamat. Fa'mal ma syi'ta, lakukan apa yang engkau inginkan. Kita hidup dunia ini, ya, tapi kita harus ingat. Makanya malaikat Jibril alaihissalam pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, mengingatkan Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammadu, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraquh. Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bih. Kata malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, kepada Muhammad, ya Muhammadu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Lakukan, perbuatkan, gawikan apa yang kau inginkan, tapi ingat engkau akan mati. Ya. Kita nanti akan meninggalkannya. Ya. Kalau kita hanya memperdulikan urusan dunia kita, sementara akhirat kita, ya, tidak pernah kita perhatikan, ya, satu saat ketika kita meninggal, nantinya kita akan menyesal. Urusan dunia semata-mata, ya, akhirat kita terbengkalai, bahkan akhirat kita tinggalkan sholat, ditinggalkan. Ya, yang dicari hanya kehidupan dunia kita. Akhirat itu, ya, tidak dilakukan, perintah Allah Ta'ala tidak kita lakukan. Ya, nanti kita akan menyesal. Ya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendak engkau, seinginan engkau. Tapi ingat, engkau akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapa yang engkau inginkan. Ya. Fa innaka mufariquh, tapi nantinya engkau akan berpisah dengan dia. Kita cinta dengan anak istri kita, cinta mencintai orang, satu saat kaginya kita akan berpisah dengan dia. Ya. Ya, kalau orang yang kita cinta tadi masih memikirkan tentang kepergian kita,
Ya, artinya kematian kita ya masih mendoakan kita, mengirimkan Fatihah untuk kita, mengenangkan kita, membacakan Yasin, ya, menghadiahkan doa. Ya. Berarti orang-orang yang kita tinggalkan cinta tadi tidak sia-sia. Tapi kalau mereka yang kita cinta tadi tidak pernah lagi mengenangkan kita, anak kita yang kita tinggal tidak pernah mendoakan kita, ya, teman yang akrab dengan kita semasa hidup kita, begitu kita meninggal dunia tidak ingat lagi dengan kita, ya, bukan lagi teman, ya, ibaratkan itu kawan dekat, bahkan kadang-kadang keluarga dekat pun tidak ingat lagi dengan kita begitu meninggal dunia, ya. Tidak pernah dia mengirimkan Fatihah kepada kita, tidak pernah mendoakan kita, ya. Jadi ahbib wa ahbib, kata malaikat Jibril, ya, menasihatkan, mengatakan kepada Rasulullah, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ahbib artinya cintai olehmu, senangi olehmu, man syi'ta, siapapun yang engkau inginkan. Ya. Tapi nantinya engkau akan berpisah, kata beliau. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bih. Dan amalkan, lakukan, perbuatkan apa yang kau inginkan, tapi nantinya engkau akan dibalas terhadap perbuatan tersebut. Ya, kalau kita ingin mendapatkan balasan nanti di akhirat dari Allah Ta'ala kebaikan, ya semasa hidup di dunia ini banyak-banyak kita melakukan kebaikan. Ya, ya, perintah Allah jangan kita tinggalkan. Ya, walaupun kita hidup di dunia, kita tidak terlepas dengan urusan dunia, yang namanya kita hidup di dunia. Tapi jangan sampai kita, ya, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan kita di dunia ini. Ya, Allah Ta'ala tidak pernah melupakan kita. Ya, selalu memperhatikan kita dari mulai kita bangun, bahkan kita tidur pun diperhatikan Allah. Kita tidur dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam kondisi kita dalam keadaan tidak tidur bangun, ya, diperhatikan, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara kita, ya, lupa terhadap yang memperhatikan dalam kehidupan kita ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lakukan, ya, apa yang engkau inginkan, perbuatkan apa yang engkau inginkan, tapi ingat engkau akan dibalas terhadap perbuatan tersebut. Kebaikan itu akan dibalas kebaikan. Keburukan itu akan dibalas dengan keburukan. Kalau kita banyak melakukan perbuatan baik semasa hidup di dunia, inilah kesempatan kita. Karena setelah kita meninggal dunia itu tidak katik lagi yang namanya kita nak beramal. Tidak sholat lagi kita dalam kubur kita. Datang bulan Ramadan tidak berpuasa lagi. Ya. Harta yang tadinya kita, ya, usahakan semasa hidup di dunia itu kita tinggalkan. Ya, kalau ahli waris kita tadi pandai menggunakan harta kita ketika kita tinggalkan di banyak harta, umpamanya anak istri kita, ya, kemudian dimanfaatkannya, ataupun dia masih mengenakan jasa kita sebagai suami tadi, atau anak sebagai orang tua, harta yang kita tinggalkan disumbangkannya ke mushola, ke masjid, ya, dibelikannya sesuatu wakaf untuk wakaf, jangan niatnya untuk orang tua atau suami yang telah meninggal dunia tadi. Maka dunia yang kita tinggalkan tadi, bila mana ahli waris kita dipergunakan ke jalan Allah Ta'ala, kita akan mendapatkan pahala daripada harta yang kita tinggal tadi. Kalau mereka tadi bisa menggunakan. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah min dzalik, membuat kita sedih dan sengsara di alam kubur, alam barzah kita. Nah, itu jadi 3, ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kemudian wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bih. Ya.
Jadi fa'mal ma syi'ta fa inna dunya lati tatlubuha biddin la taslam lah wal akhiratu taslubu minka. Kata Imam Ghazali, maka berbuatlah, beramallah, lakukanlah apa yang engkau inginkan, maka sesungguhnya dunia yang engkau cari, yang engkau tuntut biddin, ya, dengan mengorbankan kita punya agama, ya, dengan mengorbankan kita, ya, punya hak dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita tinggalkan karena urusan dunia kita lepaskan, kita tinggalkan, salat tidak, ya, mencari urusan la taslamlah, engkau tidak akan selamat, kata beliau, engkau akan binasa, ya, hanya urusan dunia kita terus, ya, tidak pernah kita untuk mencarikan ketenangan jiwa kita, hati kita. Seminggu sekali alhamdulillah bisa duduk di majelis ilmu, ya. Kalau orang 4 hari baik lewat, ya, daripada duduk di majelis ilmu, ya, maka katakan kepada dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau azankan di telinganya. Kalau 4 hari dia lewat tidak duduk di majelis khair atau majelis ilmu, maka katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hati orang akan mati, ya, azankan di telinganya. Nah, itu alhamdulillah minimal seminggu sekali alhamdulillah ada majelis ilmu, kita bisa duduk, ya, bisa mendengarkan, ya. Karena duduk di majelis ilmu, para malaikat Allah Subhanahu wa taala berkumpul di majelis ilmu ini. Mereka itu menggerumuni, di mana di situ orang-orang berzikir kepada Allah, orang-orang duduk di majelis ilmu itu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai di atas orang yang duduk di majelis ilmu sampai ke langit sana. Para malaikat menggerumuni, berkumpul para malaikat mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, minta ampun kepada Allah agar Allah mengampunkan orang yang duduk di majelis ilmu, dari mulai duduknya sampai mereka berangkat kembali pulang ke rumah mereka dari majelis ilmu tersebut. Para malaikat tadi, ya. Wal akhiratu taslubu minka, dan akhirat akan lepas hilang daripada engkau, ya. Akhirat akan lepas daripada kita. Bila mana tujuan kita untuk ilmu tadi demikian, ya, mengorbankan, ya, agama kita, mengorbankan hak wajiban kita, perintah kepada Allah Ta'ala demi untuk mendapatkan dunia tersebut, maka engkau tidak akan selamat, engkau akan binasa, celaka, dan akhirat engkau akan lepas begitu saja, akan hilang, tidak dapat apa-apa untuk akhirat itu. Nah, kalau bisa jangan apapun urusan kita di dunia ini, kalau bisa ada nilainya untuk akhirat. Karena itulah tujuannya Allah Ta'ala menciptakan kita ini sebenarnya itu, ya, agar supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas ada nilai, walaupun kita berurusan dengan akhirat, tapi dunia, tapi urusan dunia kita ada nilai akhiratnya di situ. Keluar dari rumah dari pagi hari jam 7 jam 8 gitu, yang ke kantor masuk kantor, yang ke toko masuk ke tokohnya, buka tokohnya, yang tukang bangunan tadi, ya, datang tempat pekerjaannya, yang tukang kebun tadi datang ke ladangnya. Tapi kalau kita niatkan dari mulai kita melangkah kaki dari rumah, kita niatkan untuk mencarikan nafkah, rezeki yang halal untuk menafkahkan anak istri bini kita, setiap langkah itu bernilai ibadah, ya. Dan kita termasuk orang yang berjihad, ya, termasuk orang yang berjihad, karena mencari rezeki yang halal itu kita diperintahkan, disuruh oleh Rasulullah. Talabul halal itu faridhatun 'ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal itu, kata Rasulullah, itu wajib atas seorang muslim, ya. Mencari rezeki yang halal. Walaupun mungkin pekerjaan kita ini dianggap, ya,
di mata manusia mungkin dianggap rendah, tapi yang kita usah ini adalah dengan keringat, dengan cara yang halal, itu lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang berusaha dengan keuntungan yang lebih besar, ya, tapi dengan cara yang tidak baik. Dengan cara menipu, dengan cara mengurangkan timbangan, takaran, ukuran, dengan cara merampas, dengan yang lainnya, ya. Walaupun dalam pandangan mata manusianya dia mendapatkan besar, banyak, tapi hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi dengan keringat, ibaratkan kita mengeluarkan keringat tadi dengan susah payah mendapatkan rezeki yang halal, itu lebih mulia di mata Allah. Ya, seseorang tadi dengan santai, ya, dengan AC-nya duduk di kursi dengan santai, tidak capek, tidak apa, datang ke kantor, ya, absen, duduk, tidak ngapa-ngapa dia, jam balik, ya, gaji sekian, ibaratkan kita tadi mengeluarkan keringat, ya, dengan susah payah cari rezeki yang halal tadi, tapi dengan niat kita, selama kita melakukan itu, kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia, tapi dengan yang baik tadi, kita Imam Ghazali bernilai ibadah. Ya. Ini maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dalam kehidupan kita ini supaya tidak terlepas daripada nilai ibadah dalam kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah, kata, aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka itu untuk beribadah. Ya, ibadah tuh banyak macamnya tadi, bukan sholat baik, bukan puasa baik, bukan sedekah baik yang banyak harta tadi. Tapi urusan dunia pun, kata Imam Ghazali, bila mana diniatkan dengan niat yang baik, yang saleh, maka urusan dunia itu bernilai ibadah. Ya, seperti kita tadi, keluar rumah, niatkan keluar rumah itu untuk mencari nafkah anak bini kita, cari dengan cara yang halal tadi. Setiap langkah kita dari keluar rumah sampai kita balik ke rumah lagi, itu setiap langkah kita dicatat nilai ibadah. Ya, kita berada di jalan fisabilillah. Ya. Jadi wal akhirat taslubu minka, dan akhirat itu akan lepas, hilang daripada engkau. Faman talabat dunya biddin khasranahuma jami'an. Barang siapa, kata Imam Ghazali, yang dia mencari menuntut ilmunya dengan mengorbankan dia punya agama, maka rugilah dia, untuk dunia dan akhiratnya dia rugi. Ya, tidak dapat apa-apa ke dunianya, begitu baik hilang, begitu meninggal dunia, akhiratnya kagetnya sama. Itu kalau orang menuntut, ya, mencari dunia tadi, tapi mengorbankan agama, mengorbankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan, tidak berkah. Ya, satu kali baik, satu waktu orang meninggalkan sholat, itu dicabut keberkahan kehidupannya. Berkah kehidupan dicabut, rezeki yang dia cari itu akan dicabutkan oleh Allah Ta'ala keberkahan. Ya, satu kali meninggalkan sholat, apalagi berkali-kali. Ya. Dengan alasan tadi mencari nafkah wajib. Ya. Mencari nafkah memang wajib. Tapi sholat lebih wajib daripada mencari nafkah itu. Ya. Nah, kalau orang hanya mencarikan dunia semata-mata, tapi dia melupakan yang memberikan dunia kepada dia tadi, kehidupannya tidak berkah. Ya, sholat ditinggalkan. Ya, tapi kalau kita jagakan sholat, cak mano baik kita begawi susah. Ya, dengan capeknya, dengan beratnya, dengan letih, dengan bermacam-macam. Kadang-kadang kita hadapi. Ya, dalam kehidupan kita macam, tapi subhanallah, sholat dijaga, datang waktu sholat dia. Ya, insya Allah berkah. Akan diberikan ketenangan dalam jiwanya, ketenangan dalam hatinya, ketenangan dalam rumah tangganya. Upah yang dia dapatkan dengan cara yang baik, dia bekerja tadi dengan cara yang halal,
kemudian tidak meninggalkan perintah Allah, insya Allah ini, ya, anak bininya makan dari hasil upah kerja ini akan berkah, ya, akan membawakan keberkahan. Ya. Jadi paman talabat dunya biddin kasarahuma jami'an wa man tarakad dunya biddin rabahuma jami'an. Kalau orang mencari dunianya, mengorbankan agamanya, kedua-duanya dia akan rugi. Di dunia dia rugi, di akhirat dia rugi. Ya. Makanya Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran itu, ya, paman kana yuridu harsal akhirah, ya, nazid lahu min harfihi, kata Allah. Barang siapa yang dia mencari, menuntut, mencari kebahagiaan, keuntungan, kebahagiaan, ya, akhiratnya, nazid lahu biharfihi. Kami, kata Allah, akan tambahkan kepada dia, ya, kebahagiaan, keuntungan, ya, untuk dia. Kalau dia, ya, mencari, ya, kebahagiaan, keuntungan dunia, hidup di dunia ini dia gunakan untuk mencarikan keuntungan akhiratnya, ya, maka kata Allah Ta'ala akan kami tambahkan untuk dia di dalam keberuntungan, kebahagiaan. Tapi wa man kana yuridu dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dia bertujuan, berkeinginan, ya, mencari kehidupan dunia semata-mata, nu'tihi minha, kata Allah, kami akan berikan dia keinginan di dunianya, kami akan berikan. Tapi wa malahu fil akhir min nasib, maka tidak ada baginya di akhirat dia mendapatkan bagian. Ya. Kalau kita semata-mata hidup di dunia, bekerja untuk kehidupan dunia kita semata-mata, kebahagiaan dunia kita semata-mata, tidak kita gunakan untuk akhirat kita lupakan akhirat, di dunia akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Nu'ti minha, kata Allah, kami akan berikan dia. Tapi wa malahu fil akhir min nasib, maka tidaklah bagi orang tersebut di akhirat dia mendapatkan bagiannya. Tapi kalau orang hidup di dunia tadi, bekerja di dunia untuk akhiratnya, ya, di dunia dia akan mendapatkan, bahkan kata Allah, nazid lahu, kami akan tambahkan biharfihi, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan tambahkan kebahagiaan, keuntungan untuk dia tadi. Tak lupa dia terhadap akhirat. Ya, berusaha dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat tidak ditinggalkan. Ketika dia mendapatkan kelebihan daripada usahanya untuk keluarganya, dia bisa mengeluarkan sedekah, masukkan celengan musola masjid, ya, bisa membantukan orang-orang yang membutuhkan, dibantukannya, ya, jenguk tetangganya umpamanya anak yatim, dia, ya, dibantukan sebisa dia dari kelebihan apa yang dia dapatkan tersebut. Nazid lahu biharfihi, kata Allah, kami akan tambahkan untuk dia. Ya. Tapi kalau kita semata-mata hidup di dunia untuk mendapatkan kenikmatan dunia semata, kebahagiaan dunia semata, tidak kita gunakan untuk akhirat kita, Allah akan berikan di dunia saja, tapi di akhirat kita tidak mendapatkan bagiannya. Ya. Fahadihi jumal hidayati ilal bidayati tarik fi muamalatika ma Allah Ta'ala bi adai awamirihi wa tinabin nawahihi. Kata Imam Ghazali, maka ini merupakan jumal hidayah daripada kumpulan-kumpulan petunjuk untuk awal daripada cara jalan, ya, ya, di dalam engkau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari segala apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini merupakan kesimpulan ataupun kumpulan daripada petunjuk hidayah, ya, ilal bidayatit tarik, untuk awal daripada cara jalan menapak di dalam engkau berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita di dunia ini sama seperti kita berdagang. Berdagang dengan Allah. Pernah kita sampaikan. Jadi kita ini sebagai, ibaratkan kita orang yang punya barang, ya. Kita berdagang, Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membayar dan membeli itu dagangan kita tadi. Apa itu? Amal ibadah kita. Sholat yang kita lakukan itu sama seperti sesuatu yang kita jual. Ya. Puasa kita, amal baiknya kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, tasbih kita, ya. Itu sama sepertinya sesuatu yang kita jualkan. Yang membeli siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin bagusnya barang, kualitas barang tersebut, maka semakin mahal Allah akan membayar, ya, menghargainya. Semakin bagus berkualitasnya amal ibadah kita, maka semakin mahal harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal ibadah itu bukan jumlahnya banyak, tapi kualitasnya. Ya. Kualitasnya. Ya. Subhanalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Ya, bukan aktsaru amala. Subhanalladzi maha suci, artinya subhanalladzi maha suci yang menciptakan kematian dan kehidupan. Subhanalladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya. Alladzi, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mauta dulu, baru kehidupan. Ya. Maha suci Allah Subhanahu, maha suci yang menciptakan. Ya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Di situ Allah sebutkan kematian dulu, baru kehidupan, bukan hidup dulu mati. Nah, kata ulama ahlul mufassirin, kenapa Allah Subhanahu menyebutkan khalaqal mauta dulu? Karena kita ini diciptakan dari dak kate dulu. Dulu kita dak kate, diciptakan Allah ada. Dari tiada dulu, dari mati dulu, artinya dari tiada, kemudian diadakan oleh Allah. Hidup. Kemudian nantinya setelah hidup kita, sampai batas waktu yang Allah tentukan, kita diwafatkan, dimatikan oleh Allah Ta'ala. Apa tujuannya Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ nanti Allah akan menguji kita. Ya. Dari amal-amal atau kesempatan hidup yang diberikan Allah semasa hidup kita, setelah kematian kita nantinya, di situ Allah akan menguji, melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nantinya siapa di antara kita paling bagus amal ibadahnya. Bukan banyaknya. Bukan banyak amal ibadah kita, tapi ahsanu amala, paling bagus, paling baik amal ibadahnya, kualitasnya. Ya. Jadi semakin baiknya amal ibadah kita, semakin berkualitasnya amal ibadah kita. Ibaratkan kita dagang yang kita jual tadi, itu kualitasnya bagus. Maka Allah Ta'ala akan menghargakan dengan harga yang mahal. Jadi kita ini bermuamalah, berinteraksi, muamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah katakan itu dengan tijarah. Hal adullukum ala tijaratin, kata Allah. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah, atas satu bisnis. Tijarah itu perdagangan. Jadi kita hidup di dunia seakan kita berbisnis, berdagang dengan Allah. Perdagangan kita itu adalah amal-amal ibadah kita. Yang nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghargakan, membelikan, membayarkan dari amal ibadah kita, dagangan kita itu.
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian, kata Allah, aku tunjukkan, aku beritahu kepada kalian, kata Allah Ta'ala, satu bisnis, satu perdagangan, yang dengan satu perdagangan bisnis itu bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih, yaitu neraka. Apa itu? Antu'minu billah wa birrasulih. Yang pertama, kalian beriman percaya kepada Allah, yakin bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Percaya beriman kepada Nabi, bahwasanya kita yakin percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakin percaya dengan hari akhir. Ya. Kemudian apa? Tujahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kalian berjihad dengan harta kalian. Nah, di sini juga kata ulama, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan wa tujahidu bi amwalikum wa anfusikum? Allah mendahulukan di situ kalian berjihad dengan harta. Karena berjihad dengan harta ini agak susah, ketimbang berjihad dengan diri kita dewe. Uang kalau apalagi ya punya harta banyak, itu dia kadang-kadang nak berpikir itu ya, nak mengeluarkan harta itu bukan lagi ya harta yang dikeluar itu adalah suatu kewajiban untuk dia. Ya. Yang wajib itu susah, apalagi sunnahnya. Kenapa? Karena dia berpikir harta yang dia dapatkan kumpul itu dengan jerih payah dia. Dia tidak berpikir dengan Allah yang memberikannya. Sehingga dia susah. Ada orang kaya raya kadang-kadang zakat tidak dikeluarkannya. Padahal zakat itu hak Allah. Ya, yang diberikan kepada orang-orang yang menerima zakat itu. Ini kadang-kadang tidak dikeluarkan. Ya. Kenapa? Dia kadang-kadang berpikir, aku susah payah. Siang malam cari harta, ngumpulkan. Begitu dihitung-hitung, nak ratusan juta, nak diunjukkan pada uang. Ratusan juta zakat tadi. Ya. Padahal itu hak Allah, milik Allah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya perintahkan bagi orang-orang yang kaya raya yang termasuk muzaki tadi untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima tadi. Dia berpikir itu. Ya, dengan susah payahnya, ya, dengan modal dia, ya, mendapatkan harta tersebut, ya, kemudian dikasihkan kepada orang lain. Ya. Makanya kata ulama ahli tafsir mengatakan di situ Allah Subhanahu mendahulukan wa tujahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tidak wa tujahidu bi anfusikum wa amwalikum. Ya. Tapi Allah mendahulukan harta dulu. Dan kalian berjihad dengan harta kalian, kemudian dengan diri kalian. Berjihad dengan diri kita bukan baik kita misalnya berangkat ke Palestina itu. Berjihad dengan diri kita, melawan diri kita, hawa nafsu kita ketika kita menjalankan, melaksanakan perintah Allah. Nak sholat, kadang-kadang kita diuji. Berat, lesu, lemes kadang-kadang. Ya, nak hadir majelis ilmu, datang majelis kadang-kadang berat, lemas, lesu gitu. Ya. Nah, kita lawankan. Ketika kita melawan itu, kita berjihad melawan nafsu kita dengan diri kita. Ya. Kalau harta tadi mensedekahkan, mengeluarkan harta kita, mengimpakkan harta kita, itu berjihad dengan harta kita. Ya, punya harta kekayaan tadi, dia sedekahkan, dia impakkan, dia bantukan orang lain. Dengan diri kita tadi, ya ibadah. Berjihad dengan cara kita melakukan amal-amal ibadah tadi. Ya. Wajtinabin nawahi, dan menjauhkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa usyiru alaikal an, kata Imam Ghazali, bijumalin min adabi litu'akhidha nafsaka biha fi mukhalatatika ma'a ibadillahi ta'ala wa suhbatika ma'um fiddun
fid dunya. Kata beliau, aku jelaskan kepada engkau, aku isyaratkan kepada engkau sekarang dengan bermacam-macam atau dengan jalan daripada adab-adab, agar supaya engkau menjadikan adab tersebut untuk diri engkau di dalam engkau bergaul terhadap manusia dan cara bagaimana engkau bergaul kepada mereka. Ya. Nanti Imam Ghazali di dalam bab selanjutnya kata beliau, aku akan menjelaskan, mengisyaratkan kepada engkau dari cara-cara, tata cara, ya, agar supaya engkau bisa mengambilkan tata cara adat untuk diri engkau, bagaimana caranya engkau bergaul terhadap manusia, ya, karena kita ini kan hidup dak dewean, bertetangga. Nah, bagaimana nantinya kita hidup bertetangga, ya, berinteraksi dengan sesama kita, ya. Nah, ini nantinya akan dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam bab selanjutnya, Al-Qismus Tsalis, yaitu bagian daripada bagian yang ketiga, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'ilman yanfa'una zidna warzuqna. Allahumma haqqi bil Fatihah sirril Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah min tasyifa wa sal afiyah. Il haji sahbani bin haji aman bi anallahu yashfihi shifan ajilan la yaghsu kaman wala alaman bi haqqi halqat Fatihah sirril Fatihah man sal Fatihah. Ya Rabbana habib salih masalah amin bi anallahu yashfihi shifan ajilan sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.